di mana pada hari ini kemarin tanggal 16 Februari 2023 kami telah menerima hasil perkembangan penyidikan dan telah dilakukan ekspos perkara. Begitupun pada hari ini kami nyatakan perkara tersebut lengkap syarat formil dan material. Oleh karena itu pada hari ini kami lakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dalam perkara tersebut yang masing-masing atas nama Weli, atas nama Yus Rizal dan Adiarta, di mana para tersangka tersebut sebelumnya telah ditahan pada tingkat penyidikan, dan pada hari ini pemberkasan sudah selesai dan hari ini kita lakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Untuk selanjutnya nanti penuntut umum akan menyusun dakwaan dan harapan kita perkara ini bisa segera kita limpahkan ke pengadilan. Di samping itu perkembangan lainnya dari penanganan perkara ini perlu juga kami sampaikan bahwa hari ini kami telah menetapkan satu lagi orang tersangka dalam perkara ini, yaitu sebagai Kepala Bagian UKPBJ Kota Sungai Penuh. Dalam hal ini saudara SF selaku PPK dalam program atau proyek tersebut. Oleh karenanya terhadap yang bersangkutan setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan baik subjektif maupun pertimbangan yuridis, hari ini terhadap yang bersangkutan kami lakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Namun penahanan tersebut jenisnya adalah penahanan kota. Terhadap yang bersangkutan sebagaimana telah kami lakukan penahanan kota supaya mendeteksi atau supaya yang bersangkutan bisa kita pantau. Terhadap yang bersangkutan kita pasangkan sebuah alat, yaitu deteksi kit, ya, detection kit, sehingga dengan demikian kami bisa memantau perkembangan dan kemana yang bersangkutan pergi, apakah keluar kota atau tidak. Mudah-mudahan yang bersangkutan tidak keluar kota, tetap berada di dalam Kota Sungai Penuh sebagaimana tahanan yang kami jatuhkan atau kami terapkan kepada yang bersangkutan. Kami rasa demikian ya yang dulu kami sampaikan. Ada pertanyaan, silakan. Berapa negara dirugikan, Pak? Hah? Berapa negara dirugikan? Kerugian negara diperkirakan lebih kurang 700 juta lebih. Apakah dengan tidak ditahan, apakah tidak kemungkinan besar untuk menggunakan barang bukti yang lainnya, Pak? Gimana? Apakah dengan tidak ditahannya tersangka ini, apakah tidak kemungkinan besar? Tersangka ditahan, bukan tidak ditahan, ditahan. Ditahan. Tapi jenis penahanannya kan tahanan kota. Ya, Bisa dirinci, Pak? apanya yang dirinci? Bisa dirinci. Jadi penahanan itu kan boleh tahanan rutan, tahanan kota, tahanan rumah, jenis-jenis penahanan. Oleh karena yang bersangkutan tidak kami terapkan tahanan rutan, tapi kami terapkan tahanan kota. Gitu. Itu sah-sah saja, itu pertimbangan subjektif kami penyidik dan penuntut umum. Itu hak kami, gitu ya. Siapa saja Pertimbangan selain dari pertimbangan yuridis subjektif, pertimbangan humanisnya, sosialnya juga kami pertimbangkan dalam hal ini. Yang jelas kami selaku penyidik, selaku dalam penanganan perkara ini telah mempertimbangkan beberapa aspek yang bersangkutan. Oleh karenanya dengan berbagai pertimbangan tersebut pada yang bersangkutan kami lakukan penahanan kota untuk 20 hari ke depan. Itu hari ini siapa saja diperiksa, Pak? Hari ini yang diperiksa ada sekitar 10 orang. Yang nanti untuk rinciannya nanti bisa kalian bisa tanyakan sama Pak Kasih itu, ya. Jadi jenis kelamin yang ketua ULP itu, Pak? Jenis kelaminnya Wanita. Seperti cek. Ada lagi? Pak, jadi siapa Pak yang menjamin, siapa yang jadi Enggak ada jaminannya? jaminan, enggak pakai jaminan, itu hak kami untuk menahan. Oh, dan gitu. penahanan kami yang menetapkan gitu. Ada Pak terkait dengan penyusup? Kalau ini kan kita bicara, ya kan? Ya. Pak, apakah yang diperiksa hari ini akan diperiksa selanjutnya, Pak? Jika dibutuhkan nanti akan kami pertimbangkan untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Apa Untuk kemungkinan sementara tersangka baru, Pak? semuanya telah kami lakukan pemeriksaan, telah dilakukan BAP. Mudah-mudahan akan kami pertimbangkan apakah cukup pemeriksaan saksi-saksi alat bukti dalam hal pengumpulan alat bukti. Mungkin demikian ya. Saya rasa ini cukup ya. Terakhir Pak. Ya. Yang diperiksa hari ini, apakah ada indikasi untuk dijadikan tersangka? Loh, kalau kan udah kami bilang di tempo hari dalam penetapan tersangka sebelumnya, siapapun yang terlibat akan kita minta pertanggungjawabannya. Dan hari ini kami buktikan siapapun yang terlibat
kami tetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sebagaimana yang kami tangani ini. Ya, Pak, itu apakah ada pendamping terkait proyek KONI? maksudnya pendamping gimana? Kan biasanya proyek itu ada pendamping dengan pihak lain atau pihak perusahaan itu pendampingan. Enggak, tidak ada pendampingan. Maksud pendampingan itu seperti apa? Pendampingan dari kejaksaan gitu? Ada pengawas, Enggak. pengawasan, pendamping pengawasan. Tidak. Cukup ya? Cukup. Makasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.